Tapi tiap orang pasti punya. Berarti kalau kita minta tolong sama si kodam, dia akan melayani langsung? Dia pelayan, dia nggak akan ngebosin kita gitu. Tapi kalau kodam aslinya emang beneran dititipin, apa kita bisa nyari? Tuh, tadi refill kata Mas. Atau di refill tuh. Misalkan namanya Budi Ari, kosong gitu kan. Apakah harus aku matikan rekaman ini? Yulianti kosong, Zabi ada, Erlin kosong, Dina, bagus ada Khodam Nyi Blorong. ada sosok nenek kebaya hijau yang mendampingi kamu dari leluhur. Selamat datang kembali di podcast Bunga Malam Jumat. Udah lama nih kita nggak update Bunga Malam Jumat ya. Kemana aja sih malam Jumat dia? Tahu nih, Udah punya pacar ya? Apa sih udah punya pacar? banyak banget agendanya dia malam Jumatnya, banyak ritual-ritual ya. Iya, ritual apa Akhir-akhir aja ini nih? kan kita memang lagi banyak kerjaan Oh, ya. lagi banyak request ya, itu yang di TikTok kan, lagi banyak request. Oh iya, jadi sebenarnya Gitu. Mbak Bunga ini, Mm-mm. si ikon Bunga Malam Jumat ini, kayaknya bisa ya Mas dia baca kodam. Bisa dia banyak requestnya dia. Baru Justru bisa baca sibuk. zodiak kebetulan. Oh gitu. Itu juga searching dari Kayaknya Wallipop. sebenarnya side job dia memang yang malam-malam itu ya. Mm-mm. Iya. Yang lagi tren baca kodam. Iya, jam 1. Junaidi, Kosong. kosong. Oh gitu ya. Gitu kan, iya. Ya, Tapi kok tiba-tiba ini ngomongin kodam ya Mas? Iya. Kita langsung aja kali ya. Heeh. Takut dirujak orang. Heeh. Kok bisa tiba-tiba rame ngomongin kodam. Sebenarnya kodam, kodam itu apa? Oh ya, kodam. Khodam tuh artinya pelayan. Oh. Gitu, bahasa Arab. Berarti kalau kita minta tolong sama si kodam, dia akan melayani langsung? Dia pelayan, dia nggak akan ngebosin kita gitu karena dia pelayan kita. Oh, berarti kalau yang punya kodam, dia bisa nyuruh-nyuruh? Iya, misalkan gue di rumah kan ada khodam tuh, dia ya, Mbak, tolong cuciin dong. Nah, cuci baju, nyetrika. Apakah harus aku matikan rekaman ini? Oh enggak, itu namanya dalam bahasa Arab istilahnya khodam. Kalau khodam atau khodimat, Oke. istilahnya asisten rumah tangga. Iya, khodam itu sama dengan kata itu. Istilahnya asisten rumah tangga kita itu disebutnya dalam bahasa Arab tuh khodam. Itu kalau kodam asli ya, itu kodam Asli berwujud. gitu. Nah, ini yang mau kita bahas nih kodam-kodam yang Nggak kelihatan oleh tak semua kasat orang. mata. Tak kasat mata. Apakah mereka Gitu. juga Kenapa kita berkumpul di disebutnya sini? membantu atau gimana? Soalnya kan kemarin Bunga bilang ada yang dibacain kodamnya cah kangkung. Terus Kodamnya kalau cah dia- kangkung, orangnya kalau ngantuk terus kalau kodam gitu. itu Iya. pembantu, gimana sih kangkung bisa membantu sih? Nah, Ternyata itu dia percaya loh ada kodam cakangkung. konten-konten yang kayak gitu Ternyata. sebenarnya konten joke. Jadi konten yang lu percaya, anjir? apa istilahnya? Khodam tuh artinya pelayan. Oh. Gitu, bahasa Arab. Berarti kalau kita minta tolong sama si kodam, dia akan melayani langsung? Dia pelayan, dia nggak akan ngebosin kita gitu karena dia pelayan kita. Oh, berarti kalau yang punya kodam, dia bisa nyuruh-nyuruh? Iya, misalkan gue di rumah kan ada khodam tuh, dia ya, Mbak, tolong cuciin dong. Nah, cuci baju, nyetrika. Apakah harus aku matikan rekaman ini? Oh enggak, itu namanya dalam bahasa Arab istilahnya khodam. Kalau khodam atau khodimat, Oke. istilahnya asisten rumah tangga. Iya, khodam tuh sama dengan kata itu. Istilahnya asisten rumah tangga kita itu disebutnya dalam bahasa Arab tuh khodam. Itu kalau kodam asli ya, itu kodam Asli berwujud. gitu. Nah, ini tapi bentuknya tuh maksudnya pasti Tergantung ada yang bentuknya- jajaran genjang, persegi, Silinder ada. silinder. Masa sih? Mata gue silinder. ketahuan umurnya dong. Hei, Tapi lihat kalau silinder gede. ada kuda delman. Ada suara apa nih? Suara kodam ya? Suara delman. Iya, jadi Delman. Apa tadi pertanyaannya? Tapi emang kodam tuh bentuknya tuh pasti normal. Atau Iya. gimana? Atau kayak bentuknya siluman sebenarnya. itu kan kepercayaan aja ya. Ada orang yang boleh percaya, ada yang menganggap itu syirik. Gitu. Kalau percaya itu berarti lo nggak yakin dengan pelayanan Tuhan terhadap lu gitu kan. Bantuan Tuhan terhadap lu gitu. Ada juga. Tapi ya itu kembali ke masing-masing orang sih kalau gua ya. Tapi yang buat yang percaya ya udah biarin aja, jangan disalahin juga gitu. Maksudnya Nah, buat orang yang percaya kodam. Tapi sebenarnya ada nggak? ada. Kita ada berapa kodam di Indonesia? Kodam Brawijaya, Kodam 5 tadi ya. Kodim. Tadi kan kodam 5 juga ada. Heeh.
Siapa? Pak Kodam, Komando Daerah Militer, gitu. Kita dipanggil. Gitu. Ya, memang ada sih yang bilang, oh, gua kodamnya macan putih, gitu Itu kan. beneran bentuknya macan putih emang ada. Iya, macam-macam, macan putih, macan apa, yang macan Jawa, harimau Jawa. Cuman rata-rata sih mereka merasa kalau kodamnya macan putih itu merasa kuat, ya. Ada juga kodamnya itu ada yang macam ular, ya. Ada juga yang rusa, gitu. Jadi ada juga yang kuntilanak, tuyul, kayak gitu-gitu. Oh gitu, bentuknya Ada perempuan, ya itu di dalam buat orang-orang yang percaya kodam tuh beragam jenis kodamnya kayak gitu loh. Jenis kodam tuh mempengaruhi nggak sih dia dari luar gitu? Misalnya macan putih itu kemudian dia Personality-nya ya? jadi kuat, terus berkarisma gitu kah? Ya, menurut luar keyakinan jadi mereka bisa, dengan itu menumbuhkan karisma mereka. Gitu loh. Oke. Dan mereka lebih percaya diri menghadapi orang, merasa itu kan kalau ya sekali lagi gue bilang bagi orang yang percaya itu ya. Kalau gue kan melihatnya dari sisi aspek psikologis ya. Orang kalau kita motivasi terus, dia juga akan percaya diri terus. Itu ada namanya self-fulfilling prophecy. Nah, kayak gitu sih. Karena gue bukan termasuk orang yang percaya dengan gitu-gituan, ya. Gue bukan termasuk orang, sorry ya, gue bukan termasuk orang yang percaya dengan, wah, hodam gue ini nih, gitu. Tapi tiap orang pasti punya. Enggak, tentu juga. Oh ya? Gitu kan, karena hodamnya apa, Junaidi, kosong. Gitu. Oke, itu namanya Iya. callback tuh, kembali lagi ke materi obrolan gitu. Oke. Terus misalkan namanya Budi Ari, kosong gitu kan. Budi Ari Gunawan kan. Budi Ari Gunawan. Budi Ari gitu. Gunawan. Nggak, ini kan contoh nama. Emang ada nama Budi Ari? Enggak. Aku pernah sih Budi Ari Gunawan. Gitu. Enggak, ini contoh ada Budi, kosong, Ari, kosong, Ari isi gitu kan. Siapa lagi? Emang bisa ya? Gunawan Itu cuma isi. dari nama aja, Hmm? nggak ketemu langsung gitu. Kalau menurut gue sih nggak yakin ya kalau cuma dari nama doang. Gitu. Itu harus Ketemu ya. ketemu ya, prosesnya tuh kayak gitu ya. Gue kayak sok tahu aja. Ngapain aja kita lagi berguru kan? Jadi sebenarnya beliau adalah yang mengisi kodam malam. Oh ya, gue punya bisnis. Ini nih. Jadi kalau lo yang kodamnya masih kosong, gue punya bisnis refill kodam. Tuh ada yang percaya kayak Putri. Wah, kaget gue. Percaya gimana? Refill kodam. Jadi lo juga udah mulai buka agen kan, refill kodam ya. Jadi lo bisa ngubungin Bunga ya kalau mau diisi kodamnya. Di sini nomornya nanti nih ada. Gitu, ini kita pas banget bahas kodam kita di hutan ya. Di Jawatan di Banyuwangi ya. Kita tadi mau bercanda, Banyu. Iya, gitu. Pas Banyuwangi. diedit mukanya kelihatan ya. Ada Banyu Murti muncul nih fotonya Iya. kasih di sini nih. Ternyata kodam kita tuh Banyumurti. Pantesan. Kita suka Iya kan baking. Top masih Gitu sih. Tapi lu pertama kali ngelihat konten-konten kodam tuh respon lu pada gimana? skip. skip. Lo? Makanya aku tuh nggak pernah nontonin Sams. Jadi cuma kayak kalau misalnya lagi nge-scroll TikTok terus tiba-tiba ada live kan tuh. Iya. Langsung aku skip. Aku nggak pernah nonton. Gue awalnya skip, cuman lama-lama karena itu muncul terus kan. Nonton. Gue nonton lah. Gue pernah nonton setengah jam yang live-nya itu loh. Itu gue karena penasaran, buat gue riset aja kan. Ini orang apa sih bahas? Wah, isinya cuma kosong isi. Otak lo kosong gitu kan. Akhirnya gue ganti lagi. Oh, ada lagi yang beda, yang lebih spesifik. Oh, hodam kamu adalah gondrowo. Hodam kamu adalah macan putih. Hodam kamu adalah dadu ludo gitu kan, misalkan kayak Salah gitu. ya? Siapa yang itu salah? yang kalah kita, lo doang yang menang. Gitu. Ya, itu macam-macam sih, dan akhirnya gue ya meriset itu, gue bandingkan dengan berbagai keyakinan bahwa itu di dalam konteks TikTok ya, dalam konteks itu emang pinter-pinternya orang kita itu mencari konten live yang akan banyak ratusan ribu orang nonton, dan itu kasih koin itu dulang duit loh. Pertanggung jawabannya nggak ada gitu loh, bahwa itu khodam. Dan orang ya sorry aja ya, orang yang percaya
nonton konten itu untuk mendapatkan khodam gue siapa, ya kesian banget gitu loh. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi kalau khodam aslinya emang beneran dititipin, apa kita bisa nyari? Atau tadi refill kata Mas. Atau Mas di refill Ente tuh. tadi. Untuk beberapa kepercayaan yang pernah gue tanya teman-teman gue, ada nih misalkan zaman dulu dia itu anggota keamanan. Ya dia tuh bisa berguru dan akhirnya diisi khodam. Oh, jadi khodam tuh bisa diisi. Bisa direfill gitu. Tapi kan itu kepercayaan mereka ya, keyakinan mereka dengan dia itu harus bertapa di gua. Waktu itu kebetulan gue masuk ke gua itu dan dalam gua itu ada sungai gitu loh. Dan gua ke situ juga. Pas gue lihat, oh itu tempat pertapaan ya, Mbah. Iya, itu dia buat orang-orang tentara yang mau tugas gitu loh. Jadi dia lebih kuat. Gitu di daerah Jawa sih waktu itu gua dapet lokasi kayak gitu. Jadi khodam tuh nggak melulu titipan dari leluhur atau gimana gitu kan? Atau gimana? Iya, ada juga yang percaya bahwa itu adalah titipan leluhur gitu. Tetapi itu ya balik lagi sih gua kembali ke kitanya gitu. Kalau kita percaya no problem. Itu kan No harm juga. pengalaman spiritualitas kita kan beda-beda. Betul. Benar. Gitu, dan kita harus menghargai pengalaman spiritualitas orang. Kita nggak bisa ukur sesuai dengan standar kita. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi kan rakyat Indonesia bersatu ya sama Iya. khodam. Iya, betul. Lagi bersatu kan. Jadi banyak yang nonton bareng, Iya, nobar. live bareng gitu. Banyak yang nyumbang gift buat konten kreator itu. Ya, dan akhirnya dari yang konten-konten yang awalnya serius itu ada juga konten apa tadi satirnya dagelannya yang dia juga dapat cuan juga gitu. Ya, yang perlu kita kritisi sih fenomena yang ada di media sosial itu bisa jadi ya cuma memang untuk konten ya gitu, bukan mewakili kenyataan yang sebenarnya di kehidupan kita gitu. Kayak ya lo khodam sekarang ya buat nyari cuan aja gitu. Khodam kali ketawa ya? Lihat manusia ya? Iya. Kayak banget lagi gitu. Apalagi Bang Khodam yang di tikungan yang tadi deket loket tuh kan. Baru kenalan itu tadi. Iya gitu. Yang Dia bingung aja. Banyak yang ngomongin gua ini sekarang. Sebenarnya jenggotnya udah panjang banget sih itu tadi. Makanya dia banyak diomongin orang. Iya, yang tadi si Putri turun kan sampai turun dia salim. Iya. Gitu. Salim sama Bang Khodam, di sini ada yang namanya Bang Khodam. Di mana itu? Gitu. Di depan tadi bangunin lu. Bangunin lu tadi Put. Kan ada satu film ya di Netflix gitu ya, cerita tentang korin kan. Kan ada ritual, dia harus buang apa gitu, kuku dan segala macam. Benar-benar muncul korinnya. Nah, gitu juga nggak sih di khodam untuk cari ritual munculin khodam? Enggak sih, enggak kayak gitu. Yang yang gue tahu sih. Ya, yang pernah gue dapat kabarnya gitu. Dari teman. Dari teman. Nah, ada yang mau kenalan sama temennya Mas MT? Silahkan follow dulu channel ini dan komen Di bawah. Kalau mau Gitu. kalau nyari tahu khodamnya apa? Ya teman-teman gue kan banyak ya, ada yang memang dia capable secara spiritual, secara religi, secara adat dan budaya gitu kan. Jadi gue coba nanya ke semua teman-teman kayak gitu, yang masing-masing beda, yang masing-masing punya dalil yang agamawan berarti dengan kitab-kitabnya, yang ahli spiritual dengan keyakinannya gitu. Ya gue terbiasa tidak untuk membahas satu aspek dari satu perspektif sih. Oh dari Islam nih kayak gini gitu kan. Oh dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha kayak gitu. Nah, gue coba cari gitu sih. Jadi biar kita terbiasa tahu perspektif banyak orang. Jadi nggak merasa paling hebat. pandangan gue paling benar gitu. Lu salah, nggak gitu sih. Gitu sih. Gitu. Jangan merasa paling hebat. Gitu. Dan juga jangan merasa paling bodoh. Gitu. Dan jangan merasa paling kenyang. Kenapa? Kan lapar lagi. Kalau kita mau cari mie Indomie di sini guys. Indomie guys. Jadi terima kasih sudah nonton. Bunga Malam Jumat. Bye.